Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Stefania Octavia, selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada debat gelar karya P5 pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan dan samping kiri saya. Di samping kiri saya ada Partai Parkebas. Gimana nih persiapannya untuk debat di tahap eliminasi kali ini? Sejauh ini kami dari Partai Parkebas sudah yakin bisa menjalankan debat kali ini dan persiapan kami sudah 100%. 100%. Oke. Lalu Partai Cantara, gimana nih persiapannya? Partai Parkebas udah 100% nih. Siap gak siap? Kayaknya siap. Oke. Jadi siap nggak siap, tetap siap. Baik, langsung saja kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 partai politik yang mengikuti acara debat kali ini. Dari kloter 7 ada Partai Cantara dari kelas 11 Do. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eka Binati Mariana dari Partai Cantara kelas 11 Do. Perkenalkan, saya Syafrani Laini Moida dari Partai Cantara dari kelas 11 Do. Perkenalkan, nama saya Billy Karibian dari Partai Cantara dari kelas 11 Do. Melawan Partai Parkebas dari kelas 11 Do. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rifki Habis Alfarizi dari Partai Parkebas kelas 11 Do. Perkenalkan, saya Sauzanur Aziza dari Partai Parkebas kelas 11 Do. Perkenalkan, saya Gacinta Adelia Amaranggana dari kelas 11 Do dari Partai Parkebas. Baik, silakan untuk perwakilan dari masing-masing tim debat, mohon berada di depan saya untuk melakukan swing. Silakan. Perwakilan. Baik, swing akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter ke-7 dengan Partai Cantara sebagai tim pro dan Partai Parkebas sebagai tim kontra. Tapi sebelum itu, saya akan melontarkan satu pertanyaan untuk tim pro terlebih dahulu. Untuk tim pro, menurut fakta di lapangan, menjual barang secara offline atau di toko atau di pasar bahkan di rumah lebih mahal dibandingkan dengan berjualan melalui TikTok Shop. Apakah Anda yakin akan menutup TikTok Shop? Silakan. Waktu untuk menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, saya ulang pertanyaannya. Menurut fakta di lapangan, jualan offline di rumah, di toko maupun di pasar lebih mahal dibanding dengan jualan melalui TikTok Shop. Karena di TikTok Shop kan sering ada promo, lebih murah bahkan. Apakah Anda yakin akan menutup TikTok Shop? Waktu menjawab adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Setuju karena TikTok Shop, dengan adanya TikTok Shop
pasar atau jualan offline lainnya, omsetnya jadi berkurang dari kayak beda gitu loh. Kalau dulu sebelum adanya TikTok Shop, omset pemasukan para penjual offline itu lebih besar. Nah, sekarang kan ada kayak TikTok Shop, Shopee, maupun online shop lainnya. Jadi pemasukan mereka lebih berkurang dari sebelumnya. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan dari tim Pro? Sudah cukup. Baik. Bagaimana tim kontra? Apakah setuju dengan pendapat dari tim Pro? Setuju atau tidak? Tidak. Apakah ada sanggahan? Ada. Silakan. Waktu menyangga 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami tidak setuju atas pendapat Partai Cantara dikarenakan zaman sekarang telah berkembang. Kita harusnya mengikuti zaman yang sudah berkembang ini. Memang benar pasar menjadi sepi, akan tetapi semua orang pasti tentunya memiliki gadget. Seharusnya mereka memanfaatkan perkembangan zaman untuk mengikuti ketertinggalan tersebut, supaya omset mereka pun juga terdapat dari dua jalan, yakni dari offline dan juga online, sehingga mereka tidak kalah dengan orang-orang yang berjualan online di TikTok Shop. Oleh karena itu, kami tidak setuju TikTok Shop ditutup. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan dari tim kontra? Ada. Silakan. Selain itu, TikTok Shop telah memberikan peluang ekonomi banyak kepada orang. Selain itu, TikTok Shop telah memberikan peluang ekonomi kepada banyak orang, terutama mereka yang menjalankan bisnis menengah dan kecil, yang berada di lingkup yang kurang terjangkau dari kota besar. Mereka memanfaatkan teknologi modern untuk memasarkan produk-produk mereka melalui TikTok Shop. Sekian, terima kasih. Baik. Untuk tim kontra, dengan tidak setuju menutup TikTok Shop, sebetulnya ada hal lain yang lebih fatal dari jual beli melalui TikTok Shop, yaitu live TikTok dengan mengemis hadiah atau meminta gift di live. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Bahkan sampai ada mandi lumpur. Apakah Anda mendukung kejahatan konyol tersebut? Bagaimana? Waktu menjawab dimulai 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Kami tidak mendukung hal konyol tersebut. Di sisi lain, TikTok Shop memiliki fitur yang banyak. Untuk orang-orang yang hanya sekedar live dengan mandi lumpur dan juga meminta gift atau saweran online, mereka tidak bisa menawarkan keranjang kuning di sesi live mereka. Beda lagi dengan orang yang memang memiliki pabrik dan mereka melakukan siaran langsung melalui TikTok, mereka bisa menawarkan keranjang kuning di siaran mereka. Akan tetapi buat orang-orang yang biasanya meminta gift di live ataupun melakukan mandi lumpur tersebut, mereka tidak bisa menawarkan keranjang kuning saat live. Sekian, terima kasih. Baik. Bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan terkait pendapat dari tim kontra? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Baik, silakan. Waktu untuk menyangga 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kalau dari mandi lumpur itu kan tetap bisa ngasih keranjang kuning di dalam live. Terus bisa. Sabar. Ada yang bisa. Sabar. Silakan tim kontra untuk Ada yang mereka untuk lebih dahulu. menyantumkan keranjang kuning, dan apa yang mereka lakukan di dalam live itu hanya untuk menarik penonton agar selalu menonton dan memberikan hadiah sebagai uang tambahan untuk mereka. Apakah ada tambahan? Waktu masih 4 menit. Tidak, cukup. Baik, bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Ada. Silakan. Waktu untuk
ataupun saweran online, mereka pure adalah konten kreator, bukan orang yang memanfaatkan e-commerce dari TikTok Shop sendiri. Jadi memang benar adanya bahwa orang yang mandi lumpur tersebut tidak bisa menautkan sama sekali keranjang kuning karena mereka bukanlah seorang afiliator gitu. Akan tetapi jika ada memang orang yang mandi lumpur dan dia bisa menautkan keranjang kuning, live-nya pun juga tidak bisa berjalan secara lama, akan otomatis oleh pihak TikTok di-ban. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana untuk tim pro? Apakah ada sanggahan dari tim kontra menyampaikan bahwa hanya afiliator saja yang dapat menautkan keranjang kuning? Apakah ada sanggahan atau setuju? Bagaimana tim pro? Apakah setuju dengan pendapat tim kontra? Mengapa bisa setuju? Apa dasar tim pro setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh tim kontra? Apa bentuknya? Silakan. Bagaimana tim pro? Ya karena memang benar kalau Silakan berdiri. karena memang benar adanya kalau kita pure mandi lumpur memang tidak bisa menautkan keranjang kuning. Soalnya dari awal pun niatnya sudah mandi lumpur dan di situ pasti mereka tidak ada barang yang dijual, jadi tidak bisa menautkan keranjang kuning. Cukup. Baik. Pertanyaan untuk tim kontra. Maaf untuk tim. Baik, ya betul. Maaf untuk tim kontra. Anda tidak setuju menutup TikTok Shop. Namun di TikTok Shop tersebut juga melanggar e-commerce yang ada di Indonesia. Tapi apakah menurut Anda e-commerce bisa diperbaiki? Silakan. Waktu menanggapi adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Mohon maaf, izin bertanya, dari soal yang Anda sampaikan, salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan e-commerce tersebut terhadap peraturan yang ada di Indonesia apa? Bisa tolong diperinci? Bukan ada pelanggaran, namun ada kehilangan inovasi. Di sini Anda menyatakan bahwa jika TikTok Shop ditutup, maka masyarakat akan kehilangan inovasi, terutama dalam bidang pemasaran dan e-commerce. Jadi e-commerce ini bisa dikatakan menghambat atau membatasi perkembangan inovasi di masa depan. Bagaimana? Penutupan e-commerce tersebut dapat menghambat perkembangan inovasi di masa depan. Iya kan? E-commerce. Lantas pertanyaannya, Tapi alasan TikTok Shop ditutup kan karena e-commerce-nya tidak sesuai atau melanggar, kurang standarisasi. Apakah Anda tetap yakin TikTok Shop akan dibuka? Apakah Anda yakin atau tidak? Silakan, waktu menjawab adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. menurut kami tetap setuju TikTok Shop dibuka. TikTok Shop sendiri juga bisa melakukan perbaikan dengan cara membedakan antara
TikTok yang konten dengan TikTok yang e-commerce, TikTok yang berjualan. Sedangkan TikTok yang berjualan itu tadi bisa melakukan promosi di bagian TikTok yang konten itu tadi. Sedangkan kami juga, mungkin TikTok juga bisa melakukan perbaikan dengan melakukan penyaringan terhadap barang-barang ilegal yang diimpor mungkin dari Cina ataupun Thailand. Mereka bisa menghilangkan itu di e-commerce TikTok Shop Indonesia. Mereka bisa memfokuskan dengan menjual barang-barang lokal milik Indonesia. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan dari anggota lain mungkin? Bagaimana tim kontra? Waktu tetap berjalan. Silakan. Izin menambahkan, TikTok Shop telah memberikan peluang ekonomi pada banyak orang, terutama mereka yang menjalankan bisnis kecil dan menengah. Penutupan platform ini dapat berdampak negatif pada pendapatan dan mata pencaharian mereka. Sudah cukup. Baik, bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan untuk tim kontra? Apakah ada atau tidak? Ada. Silakan. Waktu untuk penyangga adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, menurut kelompok kita harga anjlok dari harga awal. Merusak harga pasaran yang ada. Kalaupun yang jual merupakan produk lokal, tetapi harga yang dipasang membuat pasaran hancur. Terima kasih. Waktu tersisa 4 menit. Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Silakan. Menjelaskan ulang apa yang disebutkan tadi. Kalaupun yang dijual merupakan produk yang berasal dari Indonesia pun, mereka menjual dengan harga yang lebih rendah daripada pasaran offline. Itu membuat pasaran yang di offline kurang laku dan membuat perdagangan antara offline dan online tidak seimbang. Cukup. Baik. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu penyampaian kesimpulan adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Untuk kesimpulan tidak ada waktu untuk diskusi, dimohon untuk segera menyampaikan. Silakan. Kesimpulan dari tim pro, dengan ditutupnya TikTok Shop, maka tingkat penipuan barang online berkurang dan ekonomi pasar lokal meningkat. Sudah cukup. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari tim kontra. Silakan, waktu menyampaikan 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami tetap tidak setuju TikTok Shop ditutup dikarenakan TikTok Shop membuka banyak peluang pekerjaan bagi orang-orang kecil menengah yang ada di pedesaan, orang-orang kecil menengah yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang di perkotaan. TikTok Shop juga TikTok Shop juga membuka banyak peluang pekerjaan untuk host live, para afiliator yang mungkin berjumlah sekitar 7 juta di Indonesia, dan juga TikTok Shop memberikan banyak jangkauan ke seluruh Indonesia. Kami tidak setuju TikTok Shop ditutup dikarenakan itu tadi. Sudah cukup. Baik teman-teman, telah usai sesi debat dari kloter ke-7. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak untuk maju ke babak semi final. Apakah partai
Partai Cantara sebagai tim pro atau Partai Parkebas sebagai tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.